Tuhan sertamu. Dan besertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya, dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom. Selamat pagi. Pagi, Pastor. Apa kabar? Baik. Anak-anakku yang terkasih, ketika seseorang menyuarakan kebenaran, biasanya banyak orang tidak menyukainya. Bahkan bisa berencana untuk membunuhnya. Hal itu terjadi di dalam kitab suci. Ketika Herodes mengambil Herodias, istri saudaranya yang namanya Filipus ini, Yohanes Pembaptis menegurnya. Yohanes bilang, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Dan saat itu Herodes sangat marah. Dia berencana untuk membunuh Yohanes. Tetapi ia takut kepada orang banyak, karena orang banyak menganggap Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi. Suatu ketika mereka merayakan ulang tahun Herodes. Kemudian anak Herodias ini menari di hadapan Herodes dan tamu-tamunya. Dan rupanya tariannya menarik, membuat hati Herodes ini sangat senang. Lalu Herodes berkata kepadanya, "Minta apa saja yang kamu kehendaki, saya akan memberikan kepadamu." Dan saat-saat itu anak Herodias ini kembali kepada mamanya, lalu bertanya, "Apa yang mesti saya minta dari Raja Herodes?" Lalu karena mamanya sakit hati, karena dulu ditegur oleh Yohanes Pembaptis bahwa tidak baik mereka membangun hubungan itu, akhirnya Herodias bilang kepada anaknya, "Minta kepala Yohanes Pembaptis." Dan anak itu datang di tengah-tengah banyak orang, tamu undangan itu, dan mengatakan kepada Herodes, "Berikanlah kepadaku kepala Yohanes Pembaptis." Saat itu Herodes sedih, karena memang dulu dia rencana membunuh
Yohanes Pembaptis, tapi karena ia takut sehingga dia tidak berani untuk membunuhnya. Akan tetapi karena sumpahnya, dia akhirnya menyuruh pengawalnya memenggal kepala Yohanes, potong leher kepala Yohanes, kemudian taruh kepalanya ini di sebuah talam dan membawanya kepada anak itu. Lalu anak itu membawa kepala Yohanes kepada ibunya sebagai hadiah. Dan dikatakan murid-murid Yohanes mengambil mayatnya, berarti dari leher sampai kaki, untuk menguburkannya. Saudara-saudara, inilah konsekuensi seseorang menyuarakan kebenaran. Pertanyaan untuk Anda dan saya, apakah kita berani menyuarakan kebenaran? Tetapi konsekuensinya demikian. Pasti kita dimusuhi oleh banyak orang. Pasti kita tidak disenangi oleh banyak orang. Bahkan nyawa kita juga bisa terancam. Jika Anda dan saya murid Yesus, mari kita berani menyuarakan kebenaran. Banyak orang telah menyuarakan kebenaran, dan kenyataannya mereka memang dibunuh. Jangan kita takut, tapi mari kita berani menyuarakan kebenaran. Tuhan pasti menyertai kita. Amin.